Ya kita berharap semua akan Rahayu Bekasi seluas 11.000. Cabut izin edar produk, BPOM juga mengambil Master Omnibus Law Cipta Kerja. Oke, perkenalkan nama saya Reka Purnama, NPM 531 dari kelas A. Kelas A ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan sedikit membahas terkait salah satu aspek hukum dalam bisnis yang telah dibagi dari di kelompok 2 kalau salah. Kita mulai. Jadi dari makalah yang telah dibuat ini ada beberapa rumusan masalah. Kita lihat sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum dalam kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua adalah aspek hukum yang menjadi tanggung jawab pengusaha dalam kegiatan bisnisnya. Kemudian bagaimana contoh penerapan tanggung jawab hukum pengusaha di Indonesia. Nah kemudian dari makalah tersebut ada tujuan pembahasan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tanggung jawab hukum dalam kegiatan bisnis. Kemudian menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan dengan tanggung jawab si pengusaha tersebut. Yang terakhir adalah contoh kasus penerapan tanggung jawab hukum pengusaha dalam praktik bisnis di Indonesia. Kemudian kita lihat di pengertian dulu. Tanggung jawab hukum dalam bisnis adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau badan usaha atau pengusaha untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi setiap badan usaha atau individu dalam melakukan bisnisnya itu harus menaati peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita lanjut, aspek hukum yang menjadi tanggung jawab badan usaha ada apa aja sih? Sini kita lihat itu ada 3. Yang pertama adalah hukum perdata, adalah mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum dalam kegiatan bisnis, seperti pembuatan kontrak, perjanjian kerja, atau jual beli barang dan jasa. Pelanggaran dalam aspek ini biasanya berujung pada gugatan ganti rugi. Kemudian ada hukum pidana yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, yaitu meliputi tindakan yang melanggar hukum pidana seperti penggelapan pajak, penipuan atau pelanggaran terkait keselamatan kerja. Pelanggaran dalam aspek hukum pidana ini memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana, baik berupa denda maupun hukuman kurungan badan atau penjara. Yang terakhir adalah hukuman administratif berkaitan dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah seperti izin usaha, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan standar kerja. Pengusaha yang tidak mematuhi regulasi ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau denda tentunya. Kemudian kita lanjut, contoh-contoh aspek hukum yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Yang pertama adalah hukum perusahaan, yaitu pendirian perusahaan, memastikan perusahaan didirikan sesuai hukum, seperti memilih badan usahanya sendiri, ada CV, ada PT atau koperasi. Tentunya mendaftarkannya secara legal kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, hukum perpajakan. Pengusaha harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai yang katanya akan naik 12%, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan harus melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Yang ketiga adalah hukum ketenaga kerjaan. Pengusaha harus mematuhi undang-undang ketenaga kerjaan seperti memberikan upah minimum, kemudian cuti dan tunjangan kepada pekerjanya, serta keselamatan kerja dan hubungan industrial antar pengusaha. Kemudian yang keempat adalah hukum perlindungan konsumen, memastikan produk dan jasa yang ditawarkan aman dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Tentunya memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kemudian kita lanjut. Nah ini kita masuk ke substansi yang saya akan bahas adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum, termasuk hubungan antar pengusaha dengan wirausaha, karyawan atau konsumen dengan fokus pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Kemudian kewajiban pengusaha dalam hukum perdata antara lain mematuhi perjanjian, menghormati para pekerja, kewajiban mengganti kerugian, kewajiban melindungi para konsumennya, kewajiban memenuhi hak pihak ketiga dalam bisnis, kewajiban mematuhi pajak,
kewajiban taat kepada lingkungan dan kewajiban itikat baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga adalah dasar hukum perdata dalam bisnis adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan dalam para pihak dalam kegiatan usaha. Dalam konteks bisnis, hukum perdata mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perjanjian, tanggung jawab dan hak-hak pihak yang terlibat. Ini bisa kita lihat adalah dasar hukum perdata dalam bisnis. Yang pertama ada di hukum perdata itu sendiri atau KUH perdata. Bisa kita lihat pasal-pasalnya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pasaran terbatas. Bisa kita lihat juga ini undang-undang ini mengatur segala hal terkait pendirian, pengelolaan dan tanggung jawab hukum perusahaan berbentuk pasaran terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang keempat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sini kita lihat ada contoh kasus bagaimana konflik perdata antar pengusaha. Jadi ada perusahaan A telah menandatangani kontrak dengan perusahaan B untuk pengadaan 1000 unit bahan baku yang harus dikirimkan dalam waktu 30 hari. Namun setelah 40 hari perusahaan B baru mengirimkan 500 unit, sementara sisanya tidak pernah dikirim. Akibat keterlambatan tersebut tentunya perusahaan A mengalami kerugian finansial karena produksi terhenti. Kita lihat di sini aspek hukum perdatanya. Tentunya si perusahaan B ini telah melanggar perjanjian sehingga prestasi. Dianggap melakukan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak, yaitu harusnya mengirimkan 1000 unit bahan baku tepat pada waktunya. Yang ketiga sanksinya yaitu tentunya ganti rugi. Perusahaan A dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang dialami. Nah, ini adalah kesimpulannya dari hukum bisnis perdata. Tentunya ada 3 kesimpulan yang bisa saya angkat. Yang pertama adalah penerapan tanggung jawab hukum dalam bisnis sangat penting untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian perusahaan tidak hanya menghindari potensi masalah transaksi, tetapi juga dapat membangun reputasi yang baik, menjaga keberlangsungan usaha, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah hukum bisnis merupakan perangkat kaidah hukum yang mengatur cara menjalankan sebuah bisnis dengan cara yang adil dan teratur. Mungkin itu bahasan yang saya utarakan. Untuk teman-teman ada pertanyaan, mungkin silakan. Nama saya Aldi Surya, izin bertanya terkait dengan contoh kasus yang dipresentasikan, bagaimana pencegahan kita sebagai pengusaha untuk hindari kasus hukum bisnis perdata. Sekian, terima kasih. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Mungkin terkait pertanyaannya itu kan bagaimana sih pencegahan kita sebagai pengusaha untuk menghindari kasus hukum perdata? Tentunya kita harus melakukan mitigasi risikonya. Yang pertama pentingnya menyusun kontrak secara rinci dan jelas, termasuk sanksi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Yang kedua, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat itu memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memenuhi kewajibannya. Yang terakhir mungkin melakukan tindakan pencegahan seperti inspeksi barang atau melakukan audit secara berkala dan meminimalkan risiko pelanggaran kontrak. Nah, itu mungkin cukup Mas Ali jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adriana Rizky Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan aspek hukum yang menjadi tanggung jawab pengusaha tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 263. Pasal 263 KUHP berisi tentang pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja membuat atau mengubah isi suatu dokumen secara tidak sah dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak lain. Menurut pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen mencakup yang pertama, pembuatan dokumen palsu, dokumen yang sepenuhnya dibuat tanpa dasar hukum dan tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, perubahan dokumen asli, mengubah isi, tanggal, tanda tangan, atau bagian lain dari dokumen yang sah. Pasal 263 KUHP ada 2 ayat. Ayat yang pertama yaitu membuat atau memasukkan dokumen dengan maksud agar digunakan seolah-olah asli dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun.
Pasal 263 ayat 2, pengguna dokumen palsu dengan sengaja dan dapat menimbulkan kerugian juga dikenakan hukuman yang sama. Unsur tindak pidananya yang pertama, membuat atau memasukkan dokumen palsu digunakan sebagai dokumen asli, adanya potensi kerugian, tindakan dilakukan dengan sengaja. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu yang kasus pemalsuan surat tanah. Seorang individu memasukkan dokumen sertifikat tanah untuk mengklaim kepemilikan tanah milik orang lain. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk menjual tanah kepada pihak ketiga. Dampaknya yaitu yang pertama, kerugian korban asli atau pemilik tanah, kedua, ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah, ketiga, rusaknya kepercayaan terhadap sistem administrasi tanah. Solusi dalam kasus pemalsuan dokumen yaitu yang pertama, penegakan hukum. Pelaku pemalsuan harus diproses sesuai pasal 263 KUHP, penjatuhan hukuman pidana maksimal 6 tahun atau denda sesuai aturan berlaku. Yang kedua yaitu verifikasi dokumen, pemeriksaan dokumen di instansi resmi seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk kasus tanah. Yaitu terus menggunakan teknologi verifikasi digital seperti QR code atau tanda tangan elektronik. Yang ketiga, edukasi dan pencegahan. Sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum pemalsuan dokumen, mendorong masyarakat untuk berhati-hati dalam transaksi yang melibatkan dokumen penting. Yang keempat yaitu penguatan sistem administrasi, peningkatan sistem keamanan dokumen negara seperti pengamanan sertifikat tanah menggunakan hologram atau biometrik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana, saya anggota dari kelompok 5, izin bertanya. Apa saja langkah yang bisa diambil oleh pembeli tanah untuk memastikan dokumen yang diterima tidak palsu? Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Maulana. Pertanyaannya adalah apa saja langkah yang bisa diambil oleh pembeli tanah untuk memastikan dokumen yang diterima tidak palsu. Langkah yang bisa diambil pembeli tanah yang pertama itu memverifikasi dokumen keaslian di instansi resmi seperti Badan Pertanahan Nasional BPN. Yang kedua, menggunakan jasa notaris atau pengacara yang terpercaya untuk memeriksa legalitas dokumen. Yang ketiga, memastikan dokumen memiliki elemen pengamanan seperti hologram atau tanda tangan elektronik. Yang keempat, memeriksa riwayat kepemilikan tanah sebelum membeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Amalia, NPM 048 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek hukum yang menjadi tanggung jawab pengusaha mengenai hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62. Hukum pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62. Pasal 62 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tentang ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta menegaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnis yang aman, jujur, dan tidak merugikan konsumen. Lalu isi pasalnya yang pertama, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun, lalu dengan denda maksimal 2 miliar rupiah, dan pelanggaran yang dimaksud yaitu memberikan informasi yang menyesatkan atau palsu, mengabaikan standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, lalu menjual produk yang merugikan konsumen. Lalu tujuan pasalnya adalah memberikan efek jera kepada pelaku usaha, melindungi konsumen dari kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Contoh kasus dari pelanggaran pasal 62 yaitu kosmetik berbahaya. Sebuah perusahaan kosmetik memasarkan produk tanpa izin BPOM yang mengandung zat berbahaya. Produk tersebut menyebabkan iritasi kulit parah pada konsumen. Dampak yang terjadi yang pertama adalah kerusakan kesehatan bagi konsumen, pelanggaran standar keamanan produk, lalu yang ketiga reputasi buruk bagi pelaku usaha, yang keempat potensi hukuman pidana atau denda sesuai pasal 62. Lalu untuk solusi atas pelanggarannya, yang pertama penegakan hukum
Proses hukum terhadap pelaku usaha sesuai ketentuan pasal 62, hukuman berupa pidana, penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Yang kedua ada pemenuhan hak konsumen. Perusahaan harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Penarikan produk berbahaya dari pasaran. Lalu yang ketiga ada pengawasan dan edukasi. Yang pertama, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap produk beredar melalui lembaga seperti BPOM. Lalu, edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi regulasi dan menjaga keamanan produk. Yang keempat ada transparansi produk. Pelaku usaha wajib mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur pada produk. Lalu peningkatan sertifikasi produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Marco Chandra Karuli dengan NPM 014. Izin bertanya, apa saja hak konsumen yang dilindungi oleh pasal 62? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Marco Chandra Karuli, yaitu hak konsumen yang dilindungi meliputi yang ke-1 mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar, yang kedua mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk atau jasa, lalu yang ketiga mendapatkan kompensasi jika mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang melanggar ketentuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Andriani, NPM 019, kelas manajemen H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek hukum yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Tentang hukum administrasi. Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dikenal sebagai Undang-Undang Omnibus yang bertujuan memperbaiki berbagai aspek hukum, khususnya dalam 1. Penyederhanaan perizinan usaha seperti sistem perizinan berbasis resiko, mengurangi hambatan birokrasi, mewajibkan semua izin terintegrasi melalui sistem OSS. 2. Meningkatkan daya saing usaha seperti memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mendapatkan legalitas, memberikan fleksibilitas bagi investor dan pengusaha besar untuk memulai atau memperluas bisnisnya. 3. Mendorong digitalisasi dan efisiensi, pemanfaatan teknologi untuk proses administrasi. Contoh kasus di sini ada sebuah perusahaan di sektor manufaktur yang dikategorikan sebagai risiko tinggi berdasarkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, memulai operasional tanpa mengurus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang diwajibkan. Perusahaan hanya memiliki nomor induk berusaha atau NIB tanpa melengkapi syarat lainnya seperti persetujuan lingkungan dan izin usaha operasional. Dampaknya di sini terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan karena tidak ada pengawasan terkait AMDAL. Ada juga merugikan masyarakat sekitar, terutama sektor pertanian dan perikanan yang terdampak oleh limbah. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, penghentian operasional sementara, hingga pencabutan izin usaha. Juga ada menimbulkan protes masyarakat sekitar karena kegiatan usaha yang merusak lingkungan tanpa izin yang sesuai. Di sini ada solusinya, yaitu 1. Penegakan hukum. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengawasi lebih ketat penerapan perizinan berbasis risiko dengan melakukan inspeksi langsung ke lapangan. 2. Ada perbaikan administrasi. Perusahaan diwajibkan segera mengurus AMDAL, izin operasional, dan perizinan lainnya sesuai klasifikasi resikonya.
3. Ada peningkatan pengawasan, memanfaatkan sistem online secara optimal untuk transparansi proses perizinan. 4. Ada edukasi dan sosialisasi. Pemerintah perlu menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP terkait secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Aldi Surya, NPM 013. Izin bertanya, mengapa UU Cipta Kerja menekankan pendekatan berbasis risiko dalam perizinan usaha? Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi Surya. Mengapa Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pendekatan berbasis risiko dalam perizinan usaha? Jawabannya yaitu pendekatan berbasis risiko ini memiliki tujuan untuk mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam memulai bisnis dengan prosedur yang lebih sederhana. Juga memastikan bahwa usaha dengan risiko tinggi diawasi dengan ketat untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Meningkatkan efisiensi proses perizinan sehingga investasi dapat tumbuh dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Damaya, NPM 037. Di sini saya akan mempresentasikan dari aspek hukum yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Saya ngambil di hukum administrasi, yaitu perizinan berbasis resiko, PP nomor 5 tahun 2021. PP nomor 5 tahun 2021 perizinan berbasis resiko, yaitu sistem perizinan usaha yang menyesuaikan tingkat resiko yang lebih efektif. Tujuannya yaitu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dan mendorong investasi melalui pengelolaan resiko yang lebih efektif. Kategorinya yaitu resiko rendah, nomor induk berusaha atau NIB saja. Yang kedua yaitu resiko menengah, sertifikat standar. Yang ketiga resiko tinggi, izin usaha spesifik dan persyaratan tambahan. Tujuannya yaitu simplifikasi prosedur perizinan usaha, dan yang kedua yaitu pengawasan berdasarkan tingkat resiko. Manfaatnya yaitu mempermudah pelaku usaha skala kecil hingga besar. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Untuk implementasi perizinan berbasis resiko, yaitu yang pertama penggunaan OSS, yaitu platform digital untuk mengajukan izin usaha, proses cepat dan transparan. Untuk yang kedua yaitu contoh proses perizinannya, usaha risiko rendah, yaitu cukup dengan NIB saja. Untuk yang kedua itu usaha risiko tinggi dengan cara evaluasi tambahan dan pengawasan ketat. Contoh kasusnya yaitu usaha kafe di kota besar, yaitu termasuk ke risiko rendah. Kondisinya seorang pelaku usaha ingin membuka kafe kecil di kota besar. Jadi usaha ini termasuk risiko rendah atau tidak berdampak signifikan pada lingkungan atau masyarakat. Proses perizinannya yaitu mendaftar di OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha. NIB mencakup identitas usaha dan berlaku sebagai izin dasar. Pelaku usaha tidak perlu mengurus izin tambahan karena resiko rendah. Memastikan kesesuaian lokasi dengan tata ruang atau rencana detail tata ruang. Untuk hasilnya yaitu proses perizinan lebih cepat, hanya membutuhkan waktu beberapa jam hingga sehari. Usaha bisa segera berjalan setelah mendapatkan NIB-nya. Tantangannya yaitu pelaku usaha perlu memahami penggunaan OSS, sosialisasi masih terbatas di daerah tertentu. Sekian dari saya, terima kasih untuk yang mau bertanya. Saya Dinda dari kelompok 1, izin bertanya bagaimana proses perizinan untuk usaha mikro tinggi. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Dinda, bagaimana proses perizinan untuk usaha risiko tinggi? Jawabannya ini mendaftar di OSS untuk mendapatkan NIB, dan yang kedua itu mengurus izin tambahan seperti AMDAL atau izin operasional khusus, dan yang ketiga yaitu pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan maupun kesalahan.
Thank you for watching.